4 angka mbah, nomor Hongkong mbah, buat nyaut utang. It's raining, it's pouring, the old man is snoring. He went to bed and bumped his head, couldn't get up anymore. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Afan. Di kesempatan sore ini aku berada di sebuah Candi Togerjo. Nah, di kesempatan sore ini aku mau bikin konten nih. Nah, ini sore yang indah men ya. Jadi kita bakal explore Candi di Togerjo. Woi, Ngapain? bikin konten gimana nih? Ini channelku loh. Lah gimana mau single? Waduh. Berarti aku orang kecil aku Mas Gabriel. Aduh. Gini, Aku mau rampok channelnya Hanafi nih, mau tak rampok ini. Kacau. Oke lah, tak balikin aja lah yang punya channel. Tadi itu Mas Afan kreator Semarang juga. Nanti buat teman-teman jangan lupa dibantu pakai BPJS ya, biar pakai jempol dan subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video-video eksplorasi untuk kalian ya teman-teman. Nah di bawah ini lokasi Candi Togerjo-nya itu ada di atas sana ya, dan di bawah sini itu sudah Kampung Togerjo. Nah ini enaknya gimana Mas ini Mas? Kita kan explore sore ini ya, explore sore kita sambil lihat ada apa yang ada di sini, dan nanti kan Mas Hanafi bisa menceritakan juga sekalian. Kita berarti kali ini collab saja ya. Oke, siap. Oke teman-teman, itu Mas Afan, nama channelnya Avanta TV. Nanti buat teman-teman jangan lupa dibantu pakai BPJS ya, seperti biasa ya teman-teman. Oke, kita masuk, let's go. Oke teman-teman, ini aku bersama Mas Afan. Jadi kita langsung saja gas kuy. Oke, di depan ini Mas Afan yang di depan ya, karena ini sesi kolaborasi teman-teman. Aku udah lama nggak bikin video kolaborasi ini. Nah ini ada Mas Afan, kita melewati tangga. Kenapa kita nggak mengambil opening di bawah? Karena capek men, itu ada sekitar 99 tangga ya. Nggak tahu sih, aku nggak ngitung, cuman aku baca di artikel begitu ya. Oke. Lumayan capek ya bro ya? Ya ini lumayan tinggi loh. Kita naik di tangga ini aja sudah lumayan capek loh Mas ini Mas. Apalagi dari yang bawah, makanya kita opening di sini aja ya. Dan mungkin sesi explore kali ini adalah healing santai pada sore hari ya teman-teman. Dan kalian bisa melihat di sini banyak tanaman liar, dan di sini itu masih ada seseorang yang rawat kok Mas ini di sini. Iya sih. Soalnya yang pertama nggak terlalu kotor ya. Iya. Masih masih rapi lah. Identiknya biasanya ada tanaman Mas, kayak itu yang di depan sana itu, dan di belakang sini Mas. Nah itu kayak jeruk Bali ya itu ya. Nah itu kan nggak mungkin kalau liar, pasti ada yang nanam kan itu kan. Betul banget. Oke, kita jalan santai Mas. Kita tengok yang sana dulu Mas. Di sana itu ada gerbang yang satunya Mas. Yang ya itu Mas, lah kelihatan atasnya itu loh. Lah kita tengok dari atas saja ya mungkin teman-teman. Nggak perlu turun ya. Bentar Mas, lah coba dipegang. Iya bener, ini jeruk Bali apa enggak sih? Enggak tahu, tapi gede banget sih. Mas ada Mas? Dirujak loh. Waduh. Aduh. Buat teman-teman yang tahu ini tulis di kolom komentar ya, ini jeruk Bali apa enggak ya? Oke, lah. Gerbang sebelah. Itu ada motor Mas. Berarti ada kunjungan orang. Oh ada orang Mas di sana Mas. Lah ada orang-orang nongkrong ya mungkin. Nah, ini Mas Hanafi kan tahu ya. Kisah-kisah di sini juga paham ya. Cuma yeah. Aku kan nggak tahu daerah sini, yang tahu Mas Hanafi. Iya. Ini Tugu ya, ini Tugu ya. Iya ini biasanya dulu menyebutnya nama lamanya itu Watu Tugu Mas. Watu Tugu ya. Watu Tugu. Oh, iya, ini kan terbuat dari batu Mas. Ya bahasa Jawanya batu itu kan Watu Tugu. Terus ini ada tapal. Nah ini apa namanya? Ini itu tapal kaki itu seperti mereknya yang kayak ya modelnya kayak yang ada Ka'bah itu loh, yang kaki Nabi Ibrahim itu. Iya betul. Ini kan bawahnya kaki itu kan namanya tapal. Tapi ini orinya enggak? Atau replika? Ini soalnya kecil loh tapalnya. Ini sama kaki itu gede. Replika ya. Ini kan dulu tapal batas kan Mas, tapal batas kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Nah terus pada tahun sekitar
1938 pada saat penjajahan Belanda ini itu dikembangkan lagi oleh kayak ilmuwan begitu bernama Jan Nebel ya. Terus ini dicantumkan tulisan Belanda. Ya, ini makanya ada tulisan Belanda ya, bahasa Belanda ya. Dan ininya Togorjo dikombin sama bahasa Jawa, aksara Jawa. Oh, berarti ini kalau waduh ini aksara Jawa nih. Jawa kuno, Mas. Ini Jawa kuno nih. Ini Jawa kuno nih. Sekolahku nggak nyampe. Ya, aku juga nggak tahu nih. Apa? Iya, ada dopa, Mas. Oh iya, berarti di sini kalau malam ada yang bermain dopa nih. Iya, mungkin sebagian itu katanya ada kayak orang yang kesini kayak meminta sesuatu, nggak tahu deh. Berarti kepercayaan orang sini tuh di sini keramat ya? Iya, mungkin masih menganut percaya sama yang dulu ya, semacam kejawen gitu, Mas. Oh, wah, ya, tahu. Nah, ini yang atas ini, Mas. Hah? Dulu pernah dipakai untuk menopang kapal. Oh, sebelah sana dulu laut, Mas. Oh, berarti ini bukit ini itu pesisir pantai, pas di pesisirnya ya? Di pesisir pantai, Mas. Oh, oke. Kita jalan ya mungkin ya, Mas. Oke, kita kemana nih? Lewat sini aja, Mas. Oke, siap. Ayo. Nah, ini tugunya ini, ini candinya nih. Ada dupa. dupa ini yang ganti mungkin pengurusnya yang di sini, Mas. Kalau nanti kita ke dalam sana, sini. Nah, ini candinya. Ada, kayak semacam apa namanya, petilasan atau apa? Petilasan, oke. Nah, ini boleh dijelaskan, Mas, candinya nih. Nah, yang ini itu kalau yang ini itu dibangun oleh PT Tanamas. Nanti kutunjukkan ada kayak tulisannya, tanda tangannya ya, terbuat dari batu. Itu dibuat oleh Bapak Jamin siapa gitu ya, lupa. Itu dari PT Tanamas. Ini itu replika dari Candi Gedung Songo. Candi Gedung Songo. Ya, Gedung Songo yang ada di Semarang Timur kalau nggak salah ya itu ya. Nah, ini nanti kita coba keliling di sini ya, Mas. Oke. Itu ada orang. Iya, masih ada yang nongkrong ya. Asik. Ini sayang banget nih, Mas. Banyak coret-coretan ya. Padahal iya ini situs bersejarah kan. Ya betul. Berarti setiap sudut atau setiap arah ke arah itu ada patung satu-satu ya? Ya, satu kayak ya, penjaganya itu. Sebenarnya itu ada yang kalau orang awam mungkin lihatnya cuma patung. Patung. Mas. Itu kalau yang indigo atau yang pernah belajar kebatinan itu bisa ini, Mas, apa bisa melihat itu ada yang jaga itu. Berarti ini ya? Iya. Patung ini kalau dilihat mata awam berarti enggak iya, cuma patung ya? begitu aja, patung dari batu gitu. Ternyata ini bener penjaga ya? Iya, benar penjaga. Itu. Mungkin kalau anak indigo yang apa ya, pernah melihat tiap hari melihat hantu, tapi dia melihat yang sosok begini mungkin baru pertama kali, apalagi baru pertama kali melihatnya, mungkin agak kaget, Mas. Soalnya ini sosoknya itu bukan kayak hantu-hantu biasa, kayak semacam jin yang menjelma menjadi kayak apa, dewa gitu ya, siluman gitu ya. Berarti ini kan ada sosok nih. Iya. Bukan dewa ya berarti ya, tapi jin bukan. yang menjelma dewa. Iya, sebenarnya dewa itu juga biasanya kan itu. Jin yang menjelma manusia, tapi iya. Ini jin menjelma dewa. Dewa, iya, itu yang ilmunya tingkatannya udah tinggi, Mas. Oke, kita coba naik yuk, Mas. Kita coba naik, coba. Wah, lah ini, Mas, yang nggak aku suka ini ada pemuda nggak tahu ini orang sini atau enggak, dipakai buat mabuk ini. Wah, parah banget ini. Cap jenggot, aduh, ini belinya betul. Parah ini. Sembrono nih orang. Cap 3 dewa. Ini berarti buat mabuk. Oh, itu gelasnya, Mas. Itu gelasnya. Berarti ini kalau malam sering dipakai buat nongkrong nih. Ya mungkin, Mas. Mungkin bisa, ya anak-anak yang brandel gitu ya. Yuk kita masuk, men. Nah ini pintu nih. Ini pintu untuk masuk ke dalam candinya. Oke, kita masuk. Nah, itu dijelaskan sama Mas Afan ya, teman-teman. Ini setiap pintu sudut sini dan sudut sini ada patung ya. Iya. Ini patung membawa kayak itu ya, pel ya. Bukan ini, bukan pel ini, Mas. bukan pel. Ini itu loh yang kalau zaman sekarang itu untuk apa? Cemeti itu loh, Mas, cemeti. Lah untuk
Kalau yang zaman sekarang itu cemeti untuk di kuda itu loh, tapi ini bukan di kuda. Tapi ini lembu, Mas. Lembu. Tapi ya jujur ya, ini kan aku nggak tahu apa-apa nih. Ini kalau dilihat mata biasa kayak apel gak sih? Iya sih, bener sih. Iya, hampir sama kayak apel ya, Mas. Hampir sama kayak apel ya. Kalau yang ini sama gak sih? Sama ya, Mas. Sama. Ini kan kembar, Mas. Namanya Surtikanti sama siapa itu? Ada. Ini tokoh pewayangan, Mas. Ini, Mas. Ini tokoh pewayangan. Iya. Tokoh pewayangan. Aku lupa sih nama-nama dewi-dewi. Misalnya banyak coretan. Nah, yang di depan itu Brahma, Mas. Buto Brahma itu, Mas. Sama kayak yang di depan pada saat kita opening tadi di sana. Sosok Buto. Iya, sosok Buto itu. Itu masih kayak sederek itu masih sedulur ya. Sedulur sama si Buto Terong, Buto Hijau itu. Berarti sosok-sosok yang ada di sini penunggunya itu kayak masih saudaraan ya? Iya, masih saudaraan, Mas. Zaman-zaman pewayangan, Mas. Namanya dulu apa? Tapal tilas, tapal batas kerajaan pasti berkaitan dengan yang dulu-dulu yang energinya kuat-kuat, Mas. Kepercayaan dulu kayak gitu ya? Iya sih. Oke, ini kita coba masuk. Oke, kita coba masuk dulu ya, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada dupa, Mas. Lah, ini ada dupa, Mas. Ini yang dipakai untuk bapaknya itu mengganti dupa-dupa di sini. Mas, ini kan ada kayak air jelly ya? Iya. Ini buat apa, Mas? Nah, yang jadi pertanyaan ini, Mas, biasanya kan setauku kalau nggak air putih itu apa namanya kayak air degan ya? Air degan ya, betul. Nah, yang jadi pertanyaan ini jelinya kalau degan berarti bener. Jambu nih, Mas. Oh lah, jambu kan. Kalau jambu aku jujur gak tahu, Mas. Setauku yang tempat-tempat begini itu biasanya dikasih kayak sesaji dan kayak air degan gitu. Itu kebanyakan kayak yang di Bali itu juga begitu. Sih, bener sih, tapi ini degan, air jeli jambu. Nah, makanya itu. Terus ini kayak batu nih gimana? Nah, ini semacam kayak apa prasasti gitu, prasasti kuno, Mas, kayak petilasannya orang dulu. Nah, ini berarti ori deh. Ya, asli. Enggak, ini asli, Mas. Asli batu dari zaman dulu, Mas. Ini, Mas. Berarti ini asli batunya, cuman yang replika yang ini ya. Iya, bener, Mas. Berarti teman-teman, ini kalau batu ini ternyata ini asli. Asli, Mas. Asli, teman-teman. Masih asli. Wah, keren berarti ya. Oke, berarti kanan kiri itu masih ada dupanya. Dupa ya, masih dupa. Biasanya di atas ada, Mas. Oh, enggak ada. Aku pernah lihat itu di sini ada dupa yang bundar kayak obat nyamuk gitu ya. Yang bergelantungan di sini. Ya, yang ini. Mungkin ini belum dipasang lagi sama pengurusnya ya, sama bapaknya itu. Kan tempat ini dulu sempat dijadikan kayak tempat wisata gitu, Mas. Tapi mungkin karena semenjak ada itu ya, acara Masih Dunia Lain itu. Oh, berarti tempat ini pernah dibuat acara ya, dunia lain? buat syuting Masih Dunia Lain itu. Yang uji nyali di sini itu katanya melihat sosok macan putih. Gede. Berarti lokasi ini juga bukan lokasi main-main ya? Oh, bukan lokasi main-main, Mas. Macan putihnya kalau macan putih normal nggak apa-apa, itu gede kayak segede truk kok, Mas. Itu sampai kabut itu yang uji nyali. Itu yang dibuat uji nyali itu yang ini sama yang di bawah sana, kayak ada semacam gua begitu. Aku mau tanya Mas Danau ini ya. Ya. Ini Mas Danau kan bisa lihat-lihat ya. Iya. Di sini tuh negatif atau positif? Yang di sini positif. Aku yang lihat positif. Baik-baik semua ya. Positif. Sebenarnya auranya itu baik, cuman karena ini bentuknya begini, Mas, padat, jadi hawa di sini itu kelihatan agak pengap gitu. Pengap ya, kayak sumpek gitu ya. Sumpek, padahal ini cuman ya kayak ada dua kakek sama ya macannya itu. Macan putih itu ya. Mbak Gibah, kalau Mbak Gibah. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Coba kita keliling dulu, Mas, keliling ke kanan ini, Mas, ke kanan ini, Mas, keliling ke kanan. Lah, nah ini, Mas, lah ini yang aku ceritakan tadi, duplikat Candi Gedung Songo atas Prakarsa ya, Prakarsa PT Tanah Mas. Ya, benar kan, Tanah Mas, Bapak Jamin CH kan. Nah, dibuat 1984 tahun 85 sampai tahun ini setelah 84 sampai 85. Setelah negeri ini merdeka. Jadi yang duluan itu yang sebenarnya malah yang sana, Mas.
Candi ini sudah berumur lama ini. Ya, replika, walaupun ini replika. Ya, tapi ini cukup umurnya lama. udah lama ini. Cukup lama ini Mas. Belum lahir main. yang tapi sebenarnya yang dulu peninggalan kerajaannya itu malah yang itu Watu Tugu tadi. Yang pernah buat untuk menopang kapal itu. Iya. Nah ini ya, ini teman-teman ya, ini teman-teman yang tadi Mas Hanafi ngomong katanya ini dekat pesisir pantai. Tuh, pantai jadi tanah itu. Loh. Sudah jadi sawah-sawah gitu. Pantai sudah jadi tanah, sudah jadi sawah. Pantainya malah pindah ke sana Mas, belakang itu agak jauh itu Mas. Berarti sering berjalannya waktu ke tahun ke tahun. Nah. Ini pantai ini diuruk jadi tanah. Iya, gitu, ya. Makanya jadi tempat pemukiman warga. Iya begitu. Gitu. Coba kita ke sini Mas, ke arah sini Mas lah. Ke sini Mas. Nah ini juga ada Mas. Ini dewa yang tadi ya Mas. Nah ini dewa. Ini anu Mas. Ada di zaman dinasti ini campuran dari apa Hindu Buddha ini Mas. Yang ini Mas. Ini berarti pakai bajunya. Ini aja ya. Sampean masih ingat gak yang dilihat tadi di botol? Lah ya ini sosoknya. Lah lihat ini, ininya juga nih bawah nih, kendilnya yang buat minum. Nah ini mungkin orang yang bikin minuman itu terinspirasi dari dewa ini. Mungkin makanya dianggap apa konon dulu semasa hidupnya kan sering mabuk ya, pemabuk peru gitu ya. Lah mungkin juga dijuluki dewa mabuk begitu. Kalau orang Hindu kalau mabuk itu biasa, nggak ada halal haramnya gitu. Oke. Ya ini mungkin dewa mabuk Mas, mirip kan? Mirip. Ya kan? Masih ingat ya, coba itu tadi nanti dilihat lagi di botolnya kan mirip kan? Jadinya ada 4 Mas. Apanya? Jadinya ada 4 ya? Ya, jadinya ada 4. Tapi jadinya itu kalau yang lihat nyata itu jadinya bukan tangan kayak manusia. Tangannya tangan tangannya tangan elang. Ini berarti ya? Iya. Tangannya kayak tangan elang. Oke. Oke, di sana tapi ada orang ya? Ada orang. Nggak apa-apa, lewat aja Mas, lewat aja nanti permisi gitu aja, nggak apa-apa. Nah ini Ganesha Mas, dewa Ganesha ini. Patung gajah nih ya. Nah identiknya kepalanya gajah. Nah ini melambangkan apa nih Mas? Kalau dewa Ganesha itu di agama orang. Ini kan dewa itu tadi juga dewa. Ini dewa apa nih? Ini dewa Ganesha. Namanya dewa Ganesha. Kepalanya gajah. Ini biasanya di film-film sinetron India yang menyembah ini kan konon bisa melancarkan rezeki, konon kepercayaan orang India. Negara India itu agamanya mungkin Hindu ya, mungkin Hindu Buddha mungkin. Hindu Buddha ya. Gitu ya. Oke, kita jalan Mas. Jalan ke sana nggak apa-apa. Yuk. Misi Mas. Nah ini bukan ini Mas. Ini aku mau tanya ya. Ini pasti dewa juga kan. Tapi ini kok nggak pakai. Wah ya, itu aku kurang paham itu. Ini aku tolong dijelaskan ini ya. Yang tadi kan pakai penutup, perutnya pada kebuka. Ini sorry ya. Ini kok nggak pakai penutup. Jangan disentuh Mas. Enggak. Bukan murim. Ini perlu dijawab nih. Perlu dijawab ini. Waduh itu aku nggak tahu Mas. Mungkin dulu belum ada itu ya, pabrik konveksi ya mungkin ya Mas. Jadi makanannya cuma begini aja mungkin. Mungkin dulu belum ada yang jual kotang gitu ya. Iya mungkin ya. Sorry. Oke. Lanjut. Kalau di gambar. Sampai tahu nggak ini sih? Ini apa? Ini lah di samping itu juga ada. Lah ini. Lah. Sampai tahu nggak ini apa? Nggak tahu. Aku pernah buka Mas. Ini itu situs porno Mas. Coba sampean buka nanti. Ini situs porno. Ya, teman-teman yang lain atau yang ekspor ke sini malah nulis situs SSS ditulis di sini. Ya, aneh kan. Oke, kita turun teman-teman. Kita ke gua Mas ya. Iya kita ke gua ya Mas. Kita ke gua. Trek yang selanjutnya yang paling terakhir ini, jadi ini adalah gua. Aku pernah menjelaskan di vlogku yang malam dan siang waktu sendirian, dan kali ini aku sesi kolaborasi dengan Mas Afan ya dari channel Avanta TV teman-teman.
agak serem juga ya. Lah yang ini serem Mas. Sore aja aku udah ngerasain merinding di sini Mas. Wah, ini apakah sama untuk pintu masuknya kayak dari segi patungnya sama ya? Sama Mas. Ini sama juga beramanya. Sama ini masih kayak tadi sih. Bisa di pohon teman-teman. Iya pohonnya seperti ini teman-teman. Ini ada sosok apa? Ada sosok apa nih di sini Mas? Ada, aku lihat ada buto juga Mas di atasnya. Ada ular gede loh Mas. Di sini? Iya, tapi nggak tahu ularnya apa ya. Separuh manusia Mas. Waduh, merinding langsung aku nyebutin itu kamu. Iya Mas, lahirku ini sudah berdiri semua bulu kuduknya. Kayaknya aku juga tukang explore, tapi kalau disebutin itu juga merinding gitu. Oke, kita masuk, berani ya Mas? Assalamualaikum. Oke, yuk kita. Mas, assalamualaikum, punten kula nuwun, Mbah, jeng berkunjung. Nah ini Mas, warga sini itu, aku pernah tanya pada warga sini itu, di sini itu banyak orang yang kesini meminta sesuatu gitu, kayak apa ya, kalau bahasa kasarnya untuk pesugihan mungkin sih. Pesugihan? Iya. Masih tak pegangin di sini, masih ngomong. Ini Mas, nah ini. Agak keras ya Mas? Aku sempat Mas kesini waktu live YouTube sendirian. Pas mau turun ke gua ini. Pas mau masuk ya? Ya enggak jadi. Kenapa Mas? Orang cadang duduk begini, bersila begini Mas. Wah gila. Ya, begini. Tapi dia pejam mata menghadap ke ini. Wah gila. Terus aku nggak jadi. Terus pas aku mau kembali itu, ternyata samping ada temennya. Dia bilang nggak boleh ke bawah dulu. Akhirnya aku pas waktu live YouTube itu nggak ke bawah dulu. Katanya, itu tapi itu manusia kan? Hah? Manusia kan? Iya manusia. Cuman lagi bertapa di sini kan? Ya begini kayak ya begini lah. Ini menghadap ke sini, terus temannya itu yang nungguin di atas bilang, katanya lagi minta sesuatu, ada masalah begitu. Nggak tahu minta apa. Pesugihan nih. Aku menurut hasil surveiku pada saat aku tanya ke warga, memang banyak yang kesini meminta sesuatu, tapi kalau pas menjumpai baru sekali itu malam, untuk tengah malam di sini. Kayak minta-minta gitu ya? Ya, kayak minta-minta. Wah, berarti tempatnya juga ini creepy hitungannya nih. Ini mungkin bisa gini Mas. Lah, Mbah, 4 angka Mbah, nomor Hongkong Mbah, buat nyawa utang. Banyak jawab, ya udah aku kasih gini. Mas. Tapi agak negatif sih. Wah, ini aku udah kayak merasa bentrok di sini, agak berat dan sini mulai pusing. Berarti ini energinya sensitif banget ya, sensitif loh. Tapi sebenarnya yang paling kuat adalah di titik ini Mas. Ini toh Mas, kalau orang awam biasa nggak lihat apa-apa, cuma tembok begini aja. Tapi sebenarnya ini ada kayak gerbang, kayak semacam kalau di film itu bilangnya lorong waktunya. Ini tuh ada gerbang. Tuh, oh my god man. Itu, ini tembus ke pantai selatan, ke laut selatan. Berarti ini bukan main-main guanya ya? Iya, Mas. Mungkin orang-orang yang ya bisa kebahagiaan tinggi seperti ritualnya udah mumpuni, mungkin cuman di sini aja kayak semedi langsung bisa sampai ke sana Mas. Oke, main-main. Pantai selatan gitu. Oke Mas, ini Mas. Oke. Kita keluar aja Mas. Aku sudah kayak gak enak badanku. Ngapunten Mbah, ngapunten. Oke, jadi seperti itu teman-teman, kita explore sama Mas Hanafi. Oke. Teman-teman yang lain terhibur dengan konten-konten kita. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya penelusuranku bersama Mas Afan dari channel Avanta TV ya, sekedar hanya eksplor dan sambil healing-healing sore ya, melepas penat ya. Oke baik teman-teman, terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu dukung terus channelku dan channel Mas Afan dari channel Avanta TV teman-teman, agar kita semakin semangat lagi membuat video-video menarik buat kalian semua ya teman-teman. Terakhir, namaku Hans dari Semarang dan ini bersama Mas Afan dari channel Avanta TV. Oke, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.